akan mempelajari tentang persamaan termokimia, diagram tingkat energi, dan jenis-jenis perubahan entalpi. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama membedakan persamaan reaksi kimia dengan persamaan termokimia dengan benar. Kemudian, menjelaskan jenis-jenis perubahan entalpi dengan benar. Dan yang terakhir, membuat diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm dan endoterm dengan benar. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang entalpi. Entalpi merupakan kalor dari suatu zat pada tekanan tetap. Perubahan entalpi sama dengan kalor yang didapat atau hilang pada tekanan konstan. Jika sistem mengalami perubahan pada tekanan tetap, besarnya perubahan kalor disebut dengan perubahan entalpi atau delta H. Entalpi reaksi bergantung pada jumlah zat, suhu, dan juga tekanan. Perubahan entalpi atau delta H merupakan kalor suatu reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap. Dan harga delta H itu didapat dari H produk yang dikurangi dengan H reaktan. Gambarnya seperti ini gambarnya. Ini sistem awal sebelum bereaksi yang disebut initial state, dan ini adalah setelah bereaksi. Nah, selanjutnya kita masuk pada persamaan termokimia. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Nah, ini ada persamaan reaksi. Apa ini reaksinya? NH3 yang terurai menjadi N2 dan H2. Pada reaksi yang berikutnya juga sama. Penguraian gas amonia menjadi nitrogen dan gas hidrogen. Apa perbedaan kedua reaksi tersebut? Kalau dari jenis reaksinya sama-sama penguraian amonia menjadi nitrogen dan hidrogen. Nah, perbedaannya ternyata di sini letaknya. Ini yang berkedip-kedip. Ternyata untuk reaksi yang kedua diikuti dengan harga delta H reaksinya yaitu sebesar plus 92 kJ. Reaksi yang pertama ini akhirnya disebut sebagai persamaan reaksi, dan yang kedua inilah yang disebut sebagai persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang disertai dengan harga delta H reaksi. Nah, berikutnya perhatikan lagi persamaan reaksi ternyata masih sama, penguraian amonia menjadi nitrogen dan hidrogen. Yang kedua juga masih sama, penguraian amonia. Apa perbedaan dari keduanya? Di mana letak perbedaannya? Data yang berbeda di sini apa? Kalau kita perhatikan harga delta H reaksinya, untuk reaksinya sama, tapi harga delta H-nya berbeda. Nah, apa penyebabnya? Ternyata kalau kita perhatikan, nah ini jumlah zat dikalikan 2. Zat apa? Ternyata yang terurai gas amonia untuk reaksi yang pertama sebanyak 2 mol. Sedangkan untuk reaksi yang kedua 4 mol, sehingga jumlah molnya, jumlah zatnya dikalikan 2 kali. Dan ternyata delta H reaksinya juga dikalikan 2. Jadi persamaan termokimia juga dipengaruhi oleh jumlah zat. Sama, kita bandingkan 2 persamaan termokimia. Persamaan termokimia ini adalah persamaan termokimia pembentukan molekul air dari unsur-unsurnya yaitu hidrogen dan oksigen. Jumlah molnya apakah berbeda? Ternyata sama, air yang dihasilkan sama-sama 1 mol. Nah, kenapa harga delta H-nya kok berbeda? Nah, apa penyebabnya? Dari 2 reaksi ini ternyata apa ya perbedaannya? Nah, ternyata pada persamaan reaksi yang pertama, air yang dihasilkan berwujud gas dan air yang dihasilkan pada reaksi yang kedua berwujud cair, dan ternyata delta H-nya berbeda. Jadi persamaan termokimia juga dipengaruhi oleh wujud gas. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan persamaan termokimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah zat atau mol zat. Kemudian harga perubahan entalpi atau delta H, dan berikutnya adalah wujud zat. Nah, jika kita membahas wujud zat, perlu diingat kembali pada persamaan reaksi ada 4 wujud zat, yaitu padat, es, cair L, larutan aquos, dan zat itu G. Nah, selanjutnya kita akan membahas persamaan reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, coba perhatikan reaksi ini. Ini adalah 4 wujud gas, yaitu gas metana yang
reaksi dengan O2. Setiap reaksi yang ditambah O2 itu adalah reaksi pembakaran ya. Jadi di sini zat metana terbakar menghasilkan CO2 dan H2O dan juga menghasilkan kalor. Nah, di sini kalor yang dihasilkan dari sistem ke lingkungan, sehingga kalor produk lebih rendah daripada kalor reaktan. Reaksi yang demikian disebut reaksi eksoterm. Sedangkan untuk reaksi yang kedua, apakah juga sama? H2O solid berubah menjadi H2O liquid. Jadi di sini ada peleburan es ya, es air padat. Jadi peleburan air, yakni terjadi reaksi perubahan es menjadi air karena mendapat kalor dari lingkungan. Sehingga kalor produk lebih tinggi dibandingkan kalor reaktan. Reaksi demikian disebut reaksi endoterm. Dari peristiwa tadi penggambaran entalpinya seperti ini. Jadi untuk gas metana yang terbakar, entalpinya lebih tinggi harganya dibandingkan dengan produknya CO2 dan H2O. Kenapa? Karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan untuk reaksi yang kedua tadi, air yang melebur, di sini ternyata produknya air wujud cair, entalpinya lebih tinggi dibandingkan reaktannya. Hal ini terjadi karena sistem menyerap kalor dari lingkungan. Nah, jika digambarkan bersama diagram tingkat energinya untuk reaksi eksoterm ini, reaktan harga entalpinya lebih tinggi daripada harga entalpi produk. Nah, jika delta H itu dihasilkan dari H produk dikurangi H reaktan, maka harga delta H-nya berharga negatif. Sedangkan untuk reaksi endoterm, entalpi reaktan lebih rendah dibandingkan produk, sehingga harga delta H-nya positif. Jadi yang perlu kalian ingat, untuk reaksi eksoterm harga deltanya negatif dan endoterm harga delta H-nya positif. Nah, selanjutnya ini pembahasan terakhir, jenis-jenis perubahan entalpi atau delta H. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta 0F. F itu dari formation. Adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa. Ini yang penting dari unsur-unsurnya, sehingga ini senyawa yang dihasilkan atau produk dan unsur-unsurnya ini sebagai reaktan. Contohnya ini senyawa CO2 sebagai produk yang dihasilkan dari unsur-unsurnya yaitu C dan O2. Harga delta H-nya disebut sebagai delta H. Selanjutnya jenis yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D. D dari kata decomposition, ya, jadi kebalikannya. Jadi senyawa justru terurai menjadi unsur-unsurnya. Yang berikutnya adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta 0C. C dari kata combustion adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat secara sempurna pada keadaan standar. Nah, ini contohnya adalah pembakaran karbon C ya ditambah O2, menghasilkan CO2 dan deltanya disebut delta 0C. Yang terakhir jenisnya adalah perubahan entalpi netralisasi standar atau delta 0N. Adalah perubahan entalpi pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam membentuk 1 mol air pada keadaan standar. Ini contohnya ya, basa berarti dengan asam dan menghasilkan 1 mol air, koefisiennya H2O-nya 1. Sebetulnya masih ada lagi jenis delta H tergantung pada jenis reaksi. Karena jenis reaksi itu banyak, maka delta H juga banyak harusnya. Tapi ini sebagai dasar kita pelajari 4 ini. Nah, apakah kalian benar-benar sudah benar-benar memahami dari keterangan tadi, dari materi tadi? Nah, ini ada uji pemahaman. Jadi ada 3 soal untuk menguji apakah kalian benar-benar sudah paham. Soal yang pertama, perubahan entalpi penguraian H2O adalah plus 286 kJ per mol. Tuliskan bersama termofilmnya. Nah, di sini entalpi penguraian menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya, maka menguraikan 1 mol air menjadi H2 dan O2 membutuhkan kalor atau menyerap kalor, maka harga delta-nya positif. Bersama termofilmnya sebagai berikut. Ini H2O reaktan, H2 dan O2 produknya dan deltanya positif. Nah, sekarang soal yang kedua. Diketahui bersama termofilmnya berikut.
NH3 menghasilkan N2 dan H2. Jadi di sini adalah apa? NH3 itu senyawa, sedangkan N2 dan H2 itu adalah unsur-unsurnya. Sehingga reaksi ini adalah reaksi penguraian yang delta H-nya disebut delta H0D penguraian. Nah, yang diminta di soal, tuliskan persamaan termokimia pembentukan NH3. Nah, jadi soal yang diketahui persamaan reaksinya di soal adalah penguraian, sedangkan yang diminta adalah pembentukan. Soal diminta persamaan termokimia pembentukan, sehingga persamaan reaksi harus dibalik. Dan harga delta-nya pun juga yang semula positif menjadi negatif, maka persamaan termokimianya seperti ini ya. Jadi NH3-nya di kanan dia sebagai positif. Nah, harga delta-nya negatif. Soal terakhir, perubahan entalpi pembakaran gas propana atau C3H8 harganya minus 100 kJ per mol. Nah, berapa kilojoule perubahan entalpi pembakaran 4,4 gram gas tersebut? Nah, di sini jadi diketahui 1 mol C3H8 delta H-nya sekian, min 100. Yang diminta berapa delta untuk 4,4 gram? Nah, kalau kita perhatikan dari kalimat soal, kalau kita ubah menjadi persamaan reaksi begini, jadi seperti ini. C3H8 yang dibakar ditambah O2. Setiap hidrokarbon yang dibakar sempurna, produknya selalu CO2 dan H2O. Harga delta H-nya minus 100 kJ per mol. Nah, di sini C3H8 koefisiennya tidak ada, artinya kosnya 1, maka harga delta H ini adalah delta untuk membakar 1 mol C3H8. Nah, jika 4,4 gram berapa? Maka kita bandingkan, kita konversi dulu 4,4 gram itu sama dengan berapa mol. Nah, cara mengubahnya, ingat lagi massa dibagi NR. Jadi 4,4 dibagi NR, C3H8 adalah 44, sehingga menghasilkan 0,1 mol. Maka yang ditanya soal adalah delta H untuk membakar 0,1 mol C3H8 nya seharusnya C3H8 ya. Jadi harga delta H-nya 0,1 dikalikan minus 100 menghasilkan min 10 kJ. Jadi delta pembakaran 4,4 gram atau 0,1 mol C3H8 adalah minus 10 kJ. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga kalian benar-benar bisa memahami